kita mulai ya. Jadi kita di sini mewakili Pak M. Haris sebagai lawyer dalam perkara gugatan yang diajukan atas nama Pak Ahmad Jais selaku penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara nomor 59/G tahun 2021 PT UN Pekanbaru. Nah di sini kita mau sampaikan beberapa hal. Satu, kita melihat bahwa ternyata masih pada saat sidang pemeriksaan awal persiapan bersamaan dengan gugatan, ternyata Majelis Hakim Perkara yang kami sebutkan tadi nomor 59 langsung membuat penetapan yang dalam penetapan tersebut dinomori penetapan nomor 59 Pen/2021 PT UN Pekanbaru tertanggal 8 Desember 2021 bersamaan pada saat pemeriksaan persiapan yang pertama. Jadi pada saat itu yang baru hadir baru penggugat saja. Jadi ketika itu yang tahu gugatan baru antara penggugat dengan majelis hakim itu sendiri. Jadi kita mewakili klien sama sekali belum tahu apa yang digugat. Yang baru bisa kita ketahui hanyalah berdasarkan penetapan yang dikeluarkan tersebut. Di situ ada namanya, di penetapan tersebut ada objek yang digugat mereka adalah satu, perbuatan melawan hukum, dan yang kedua adalah berita acara penetapan calon kepala desa terpilih yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa baru. Nah, berdasarkan hal tersebut kita menyayangkan, kita sebagai kuasa hukum dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini Pak M. Haris adalah merupakan pihak yang dituju sebagai pemenang kepala desa terpilih. Nah, kita sudah menerima kuasanya dari beliau sekitar 2 minggu lewat, dan mulai 2 minggu lewat kita resmi mewakili dia untuk mewakili dia dalam menyelesaikan perkara beliau ini. Nah, jadi kita melihat terlalu berani, artinya dalam hal ini kita menganggap PT UN itu sendiri, majelis hakim, tanpa memberi kesempatan kepada pihak tergugat, para tergugat termasuk Pak M sendiri, diberi kesempatan menjawab permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan tadi. Nah, tanpa pertimbangan tersebut, menurut kita putusan tersebut adalah seharusnya keliru. Nah, poin-poin yang harus kita sampaikan terkait dengan itu, kita sudah menyiapkan dalil-dalil hukum untuk dalam hal ini kita akan berusaha membatalkan atau menyatakan bahwa penetapan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, dan selanjutnya memang kita berharap pihak Pemda Kampar seharusnya bisa mengesampingkan penetapan dimaksud, karena memang kita anggap itu belum merupakan putusan akhir. Kita ketahui dalam aturan hukum yang bisa dilaksanakan hanya merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi dalam hal ini kita harus menerima keadaan ini, dan apa yang bisa kita lakukan hanyalah untuk berjuang dalam proses pemeriksaan nanti. Begitu dimulai sidang pemeriksaan pertama, kita akan mengajukan dalil-dalil dan berharap majelis akan menyatakan penetapan tersebut tidak mengikat, atau kita serahkan kepada majelis. Kita akan buktikan bahwa gugatan mereka tidak berdasar hukum, bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara quo telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan dengan demikian tentunya kita berharap majelis harus mencabut ataupun menyatakan tidak mengikat surat penetapan nomor 59 tahun 2021. Nah, itu dimaksud. Nah, jadi mengenai dalil-dalil detailnya kita akan terlalu panjang kita untuk menjelaskan satu persatu. Kita akan sampaikan secara kepada pihak wartawan untuk dirilis ke media.
Nah, kepada umum. Dan kami juga berharap supaya masyarakat Desa Baru mengawal kasus ini. Kenapa kita bilang harus dikawal? Karena memang pada akhirnya kita harus juga mengawal penegakan hukum. Tidak boleh penegakan hukum seperti ini. Bisa kita bayangkan, ada 102 pilkada serentak, 102 kalau tidak salah, ada 102 pilkada serentak. Bila mana pertimbangan majelis yang membuat penetapan ini hanya satu orang, contoh Desa Baru ada 5 peserta, ada satu orang yang melakukan gugatan, dan kita ketahui pun perolehan suaranya hanya sekitar separuh dari kepala desa terpilih. Nah, bisa kita bayangkan kalau ini kita toleransi akan berdampak luar biasa kepada pilkada yang lain-lain. Bisa kita pengaruhi setiap orang, kasih satu orang menggugat 102 pilkada tadi, bila mana majelis juga akan melakukan pertimbangan yang terlalu sembrono, membuat penetapan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, maka dapat dibayangkan pelaksanaan kewajiban negara melayani rakyatnya melalui pengangkatan kepala desa akan terganggu. Bila mana terganggu kepala desa, tentu terganggu juga pengambilan atau apa yang kita maksud dengan anggaran desa. Begitu ada pengangkatan kepala desa, seharusnya akan dimulai program baru untuk tahun berikutnya. Itu yang kita pahami. Nah, tanpa adanya kepala desa definitif, tentu ini akan terhambat. Siapa yang dirugikan? Seluruh masyarakat, seluruh Kampar. Kalau memang kasusnya kita toleransi kebijakan atau penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Perkara nomor 59 tanpa keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan pasal 62, pasal 67 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 85 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan pada ayat 4-nya permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Jadi kata kuncinya harus ada keadaan yang sangat mendesak. Sementara keadaan yang sangat mendesak itu didefinisikan dalam penjelasan pasal tersebut harus dilihat secara kasuistik berdasarkan fakta konkret yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara objektif. Kata mendesak terjadi apabila ada perubahan-perubahan secara ekonomi atau yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan keadaan semula. Nah, kita ambil contoh apa yang tidak bisa dikembalikan kepada keadaan semula. Saya ambil contoh kasus misalnya ada suatu keputusan pejabat tata negara katakanlah membuat suatu keputusan untuk menyatakan membongkar satu bangunan gedung yang diterbitkan misalnya atau ada dianggap melanggar undang-undang suatu bangunan, tentu kan kepala dinas tata kota bisa membuat keputusan memerintahkan untuk membongkar. Kalau saya pemilik bangunan, saya bisa menyatakan saya tidak melanggar ketentuan. Tentu saya bisa menggugat keputusan tadi untuk dibatalkan sehingga saya tidak dirugikan. Dalam konteks ini saya berhak meminta penundaan. Kenapa saya berhak? Ada keadaan yang sangat mendesak. Apa itu? Bayangkan kalau misalnya saya sudah benar mengurus prosesnya, tapi tiba-tiba dirobohkan barang yang sudah dirobohkan. Kalau saya menang gugatan saya dicabut atau dibatalkan surat keputusan tadi, tentu akan sangat merugikan saya. Kenapa merugikan? Barang bangunan yang sudah dirobohkan tidak bisa dikembalikan kepada keadaan semula. Kita ambil kasus Pak M. Haris atau kepala desa yang lain ya. Dia bukan katakanlah tidak serta-merta dikembalikan kepada keadaan semula. Misalkan pun ini dibatalkan, kan tidak ada kerugian dia. Tidak ada keadaan semula yang harus dia kembalikan pada saat sebelum dilantik Pak M. Haris. Idealnya adalah silakan berproses. Nanti misalkan gugatan dikabulkan, maka menurut hukum yang ada terjadi hanya pembatalan. Tidak serta-merta membuat si Ahmad Jais atau penggugat ini menjadi tiba-tiba harus diangkat sebagai kepala desa.
Tidak kan? Jadi artinya dalam konteks kasus Pak M. Haris, tidak ada keadaan mendesak karena tidak ada keadaan yang harus kembalikan pada keadaan semula. Begitu dinyatakan surat keputusan objek sengketa yang merupakan pleno atau berita acara penetapan kepala terpilih bertentangan dengan undang-undang, ya tinggal pelantikannya dibatalkan atau dicabut SK pelantikannya, tinggal itu saja dan dia tidak dirugikan. Silakan berkompetisi kembali. Nah, biarlah nanti pada saat itu diputuskan siapa menang kembali. Jadi menurut kita tidak ada bukti-bukti dalam konteks perkara nomor 59 ini, tidak ada bukti-bukti yang bisa kita jadikan suatu keadaan yang mendesak dikabulkannya penetapan penundaan permohonan pelaksanaan tindak lanjut keputusan berita acara hasil pleno rapat Pilkades dimaksud. Itu dari segi hukumnya, dan kita juga akan menanggapi beberapa berita-berita media yang terkait dengan berita-berita semacam menggiring opini yang dilakukan oleh seorang kita anggap lawyer yang sudah senior di Pekanbaru. Dalam hal ini kita sebut nama saja karena beritanya sudah beredar, Pak Rusdino. Jadi dalam konteks ini mungkin dari sisi saya lebih kepada dasar-dasar hukum yang kita sampaikan. Kami akan sampaikan kepada rekan saya di sisi advokat dan mewakili Pak Haris menanggapi pernyataan Pak Rusdino sebagai pengamat hukum di media online. Saya lupa tanggalnya, silakan Pak Albert Imron Simanjuntak yang menyampaikannya. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Togar dan selamat pagi buat rekan-rekan media sekalian. Saya sendiri Albert Simanjuntak, mewakili dari kantor hukum atau kuasa hukum dari Pak M. Haris selaku salah satu calon kepala desa pada pemilihan kepala desa baru yang dinyatakan menang melalui acara rapat pleno dari panitia. Baik, jadi untuk kesempatan ini sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan atau sedikit mengcounter berita yang ada dimuat pada laman ini ya, Gorio ya, pada tanggal 18 Desember 2021 itu pukul 9.44 waktu Indonesia Barat. Jadi kita melihat begini, sebenarnya berita ini perlu kita counter agar memberikan edukasi yang lebih objektif kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Baru. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang ingin kita counter di sini ataupun penekanan bahwa ada pandangan katanya ataupun pendapat yang disampaikan oleh Saudara Rusdino ya, yang di situ disebutkan sebagai praktisi hukum maupun pengamat hukum. Ini terkait dengan beberapa hal yang menurut kami ini sangat subjektif sebenarnya. Jadi kalau memberikan edukasi hukum itu harusnya dia lebih objektif. Artinya edukasi yang baik itu tidak boleh ada yang namanya kepentingan. Ya, kepentingan. Nah, kita ingin menyampaikan kalaupun nanti Pak Rusdino bisa mendengarkan ini, hal yang pertama yang saya tangkap di dalam pemberitaan tersebut adalah beliau ini sekarang sebenarnya mewakili pengamat hukum, mewakili sebagai praktisi hukum, ya kan? Dalam konteks apa? Itu dulu. Dalam konteks apa? Dan apa yang paling kritikal sebenarnya sehingga beliau harus menyampaikan ini? Kita ketahui bahwa dalam perkara gugatan ini calon nomor 04 ini Pak Ahmad Jais ini kalau nggak salah sudah diwakili oleh kuasa hukumnya namanya Rusdianto ya. Rusdianto. Harusnya kan Pak Rusdianto ini yang lebih banyak sebenarnya menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan perkara yang saat ini sedang terjadi. Dan kita juga tidak melihat bahwa ini sesuatu hal yang sangat kritikal, ya kan? Pada saat perkara gugatan ini kan hanya menggugat tentang putusan dari pejabat tata usaha negara. Namun di sini perlu kita sampaikan agar khalayak ramai khususnya publik juga mengetahui ada beberapa hal yang saya lihat di sini sebagai hal yang sangat subjektif yang disampaikan oleh Pak Rusdino ini. Yang pertama yang saya tangkap adalah bahwa beliau menekankan dan meminta Bupati Kampar untuk menaati putusan selah yang disampaikan oleh PT UN terkait dengan adanya salah satunya yaitu masalah penundaan. Nah,
untuk hal yang seperti ini saya rasa kalau Pak Bupati ini kan sudah mengerti dengan aturan hukum. Jadi artinya kalaupun ini ditekankan di dalam sebuah media, saya rasa ini bukan sesuatu hal yang ini. Nah, mungkin kita bisa menghormati. Jadi menghormati hukum itu tidak harus, contohnya menyampaikan di depan publik itu Anda bupati, Anda calon S3 dan segala macam, ini sudah lain kepentingannya kalau yang seperti ini. Menurut saya harusnya Pak Rusdi Nur ini lebih objektif, lebih luas berpikirnya. Kemudian kedua, apakah pandangan daripada ataupun pendapat daripada Pak Rusdi Nur terkait dengan masalah masalah kekhawatiran ya terkait dengan adanya konflik bila ini dilanjutkan dilantik oleh bupati akan menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Saya rasa ini juga syarat dengan sebuah kepentingan. Nah, masyarakat juga harus diarahkan dengan hal-hal yang lebih objektif. Contohnya begini, ini tidak ada transparansi kalau menurut saya. Pak Rusdi Nur ini juga pastinya juga punya kepentingan karena kita tahu juga salah satu calon ataupun peserta pemilihan kepala desa Pak Ahmad Jais ini calon nomor 04 ini juga kan abang kandung beliau. Nah, ini masyarakat juga harus mengerti dan harus tahu. Jadi pada saat seseorang itu menyampaikan pendapat hukum, harusnya dia tidak punya kepentingan. Nah, di sini Pak Rusdi Nur juga, kalau saya perhatikan, ya, dia menyampaikan tentang bagaimana kita mematuhi peraturan hukum, menghormati peraturan hukum, terus menyampaikan seolah-olah bupati ini tidak mengerti hukum, seolah-olah masyarakat juga diminta untuk menghormati hukum. Nah, sekarang begini juga, kalau menurut saya ya sebagai seorang praktisi atau pengamat hukum, bicara itu lebih luas lah. Dan pertama itu pada saat Pak Rusdi Nur menyampaikan pendapat dan pandangannya, saya melihat ini sangat subjektif dan ini saya lihat lebih banyak lebih condong menyerang kepada pribadinya Pak M. Haris. Untuk apa menyampaikan kepada yang menyudutkan daripada pihak klien kami Pak M. Haris, sedangkan gugatan ini sesungguhnya kan ditujukan kepada panitia penyelenggara baik itu di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Namun di dalam pemberitaan yang ada ini lebih kepada condong kepada menyudutkan daripada pribadi daripada Pak M. Haris sendiri. Bahkan di situ ada disampaikan ya jika Bupati Kampar ya harus menghormati penetapan proses hukum. Dan jika berani melantik saudara M. Haris, berarti penilaian masyarakat, nah ini masyarakat yang mana kita nggak tahu, dianggap bupati ini takut dengan sosok M. Haris. Ini sangat subjektif dan ini pasti sangat merugikan daripada pribadi klien kami sendiri. Nah, kemudian beliau juga memberikan ultimatum dan somasi. Ini bagi kita ini kalau kita membaca narasi tersebut ini sudah sebagai bentuk ultimatum. Jika tetap dilantik, maka jangan salahkan jika nanti ada tuntutan besar-besaran dari masyarakat desa baru atau masyarakat Kampar, baru kemudian nanti akan mulai konflik. Nah, harusnya di sini Pak Rusdi Nur ini bukan malah membuat situasi ataupun contohnya analisa-analisa yang justru malah memicu keributan. Dia harus buktikan. Sampai sejauh ini tidak ada sebenarnya surat ataupun bukti yang menguatkan ya bahwa akan terjadi konflik besar. Karena pemilihan ini resmi dan demokratis. Dari lima peserta kepala desa ini kan kita ketahui Pak Haris ini di dalam berita acara rapat pleno dengan peserta juga yang kalah juga ada menandatangani berita acara rapat pleno. Ini artinya apa? Ya kan kalau kita melihat sebenarnya yang lain-lain kok bisa demokratis gitu. Nah, apakah gara-gara paslon 04 ini menganggap seolah-olah panitia penyelenggara desa itu memang betul-betul melakukan pelanggaran? Ya, tidak melaksanakan SOP dan aturan-peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kalau sempat semua penyelenggara digugat oleh peserta yang kalah, mungkin se-Indonesia ini nggak ada yang dilantik. Ya, se-Indonesia ini tidak akan ada yang dilantik. Ya. Nah, kita hormati. Kalaupun misalnya contohnya ada peserta yang merasa keberatan, ya, kemudian mengajukan gugatan, ya kita hormati. Tapi bukan berarti langsung mengklaim seolah-olah apa yang dilaporkan, apa yang digugat itu seolah-olah itu sudah mewakili peserta yang kalah. Nah, seolah-olah langsung mengultimatum ya bahwa pemenang itu tidak sah, bahwa penyelenggara itu melakukan kesalahan.
Ini sebenarnya keliru, harus diberikan sebuah pandangan yang objektif. Nah, Pak Rusdi Nur ini sendiri kalau bagi kami dalam menyampaikan pandangan dan pendapat hukumnya melalui media elektronik pada yang dimuat di Glorio ya tanggal 18 Desember yang lalu, ini kalau saya lihat sebenarnya bukan mewakili kepentingan hukum, tidak mewakili kepentingan atau tidak menghormati proses hukum, bukan. Ini lebih kepada sebenarnya beliau ini mewakili kepentingan dari pihak penggugat yang notabene calon 04 itu, yang nomor urut 04 itu adalah abang kandungnya. Ini yang tidak memberikan edukasi yang baik, ya. Kemudian kedua, harusnya jika ada pun pandangan-pandangan hukum untuk mewakili kepentingan klien, kan sudah ada kuasa hukum daripada penggugat itu sendiri yang kita pahami dan kita tahu itu ada, yaitu kuasa hukumnya kalau nggak salah itu Pak Rusdianto ya. Nah, Rusdianto akan lebih objektif jika Pak Rusdianto itu yang menyampaikan sebenarnya. Nah, kalau masalah soal beliau sebagai praktisi hukum atau pengamat hukum, untuk hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu, ya kan? Semua orang juga bisa memahami bahwa ranah PT UN itu, ya kan, itu adalah menggugat tentang keputusan pejabat. Nah, objeknya juga harus jelas, objek yaitu objek yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, kita ketahui dalam perkara atau sengketa ini, ya, penggugat itu menggugat panitia penyelenggara tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Sedangkan klien kami sendiri Pak M. Haris selaku pemenang daripada pemilihan kepala desa di Desa Baru, ya kan, itu bukan pihak sebenarnya yang dimasukkan dalam gugatan ini. Namun karena kita melihat klien kita sudah dirugikan dengan adanya putusan sela, penetapan yang dijadikan dalam putusan sela oleh Majelis PT UN, walaupun masih dalam tahap pemeriksaan, ya kita nanti mungkin akan mengajukan sebagai tergugat intervensi dalam hal ini karena kita merasa dirugikan. Namun menurut saya untuk memberikan edukasi yang lebih baik, hendaklah seorang praktisi hukum dan pengamat hukum itu juga harus betul-betul objektif pada saat menyampaikan hal-hal, khususnya apalagi jangan sampai menyerang pribadi seseorang yang tidak masuk sebenarnya di dalam sengketa tersebut. Nah, ini yang menurut kami juga keliru. Nah, satu hal lagi juga kita lihat Pak Rusdi Nur ini coba untuk flashback kembali dengan permasalahan di masa silam, ya kan? Artinya begini, ini sebenarnya akan memicu, ini mencoba memancing. Ini harusnya kita harus sama-sama menjaga kondisivitas negara kita ini, jangan sampai contohnya meluas kemana-mana. Kalaupun itu menjadi hak atau upaya daripada daripada pihak kepala desa yang lalu, ya biarkanlah itu mereka menggunakan haknya. Jadi jangan menambah. Jadi seolah-olah nggak cukup sampai di sini. Ini ada lagi nanti, ada lagi. Nah, ini kan sebenarnya melihat sebenarnya ini sangat subjektif ini. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa arahnya ini selalu menyerang kepada pribadi klien kami? Kita harus bisa melihat ini secara luas, secara objektif, ya, bahwa mari kita sama-sama menghormati jika ada mungkin seseorang yang merasa mungkin dia dirugikan, kemudian dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala desa, silakan melakukan upaya hukum, silakan menggugat, ya kan. Namun bagi pihak-pihak lain yang ingin memberikan pendapat, pandangan hukum harusnya lebih positif lah, lebih objektif. Nah, saya ingin juga masyarakat juga mengetahui, ya, ini untuk mengcounter, ya kan, bahwasannya terkait dengan pemberitaan yang disampaikan atau pandangan hukum maupun pendapat hukum yang disampaikan oleh Pak Rusdi Nur ini, ya kan, ini dalam pemberitaan di koran Glorio ini kami melihatnya memang sangat subjektif sekali, menyerang daripada pribadi Pak M. Nur. Pak M. Haris. Jadi kita harapkan juga harusnya Pak Rusdi Nur ini juga lebih profesional lah di dalam, lebih profesional dan lebih mengedukasi lah. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa apapun yang disampaikan pada saat Pak Rusdi Nur ini menyampaikan pendapat dia di dalam pemberitaan sebelumnya, saya melihat itu adalah secara kepentingan untuk penggugat nomor calon
calon kepala desa nomor 04 tadi atau Pak Ahmad Jais. Nah, kalaupun Pak Nur ingin memberikan klarifikasi terkait ke sana, saya rasa itu akan lebih bagus sehingga masyarakat juga bisa melihat apakah memang ini memberikan edukasi hukum yang bagus atau memang contohnya dalam tanda kutip beliau lagi membela atau lagi memperjuangkan kepentingan daripada abang kandungnya sendiri dalam masalah gugatan di PT UN terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa periode tahun 2021 di Desa Baru. Terkait dengan ultimatum ya, ada saya melihatnya ini sepertinya ini ultimatum ya, dan somasi yang mana jika jika Bupati tidak mentaati penetapan pengadilan, itu ada disebutkan jangan sampai penilaian itu bahwa Bupati takut dengan sosok M. Haris dan tidak takut dengan akibat hukum yang akan terjadi nantinya berakibat pada konflik dan tuntutan hukum yang besar-besarnya dari Kabupaten Kampar. Ya kan, sembari juga beliau menyampaikan bahwa beliau adalah masyarakat Desa Baru juga yang akan menjadi garda terdepan jika Bupati tetap akan melantik kepala desa terpilih yaitu Bapak M. Haris CH. Nah ini saya lihat ini sebenarnya sebagai bentuk mengintervensi, baru kemudian menyudutkan pribadi daripada Pak M. Haris itu sendiri. Jadi ini juga tidak memberikan edukasi yang baik kalau menurut saya. Berikanlah pandangan itu secara luas, objektif, ya. Dan jika kita melihat nanti, baru apakah ada unsur-unsur yang merugikan daripada pihak klien kami, mungkin kita juga akan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan pernyataan yang dimuat di media ini. Nah, jadi ini mungkin karena secara pribadi otomatis masyarakat akan menilai seolah-olah Pak M. Haris ini adalah yang paling super power ya di Desa Baru ini, bahkan Bupati pun harus takut. Ini seolah-olah gambaran seperti itu. Nah, ini tentu akan merugikan ya bagi pihak klien kami Pak M. Haris. Nah, karena ini sudah sangat menyerang kepada pribadi, ya kan? Nah, ini yang akan kita lihat nanti. Jika nanti memang kita lihat ada unsur-unsur ya yang sangat merugikan daripada pihak M. Haris secara pribadi, ya kan, dari pendapat ini, dari pernyataan ini, ya mungkin kita juga akan mengambil langkah-langkah hukum terkait ke sana. Namun kita menunggu niat dan itikat baik juga dari Pak M. Haris, coba untuk mengklarifikasi kira-kira maksud dan tujuannya menyampaikan seperti itu apa. Karena kita lihat tidak ada relevansinya dengan objek gugatan sengketa yang saat ini lagi berjalan ataupun yang katanya saat ini lagi diproses oleh PT UN. Nah, artinya kami dari kuasa hukum Pak M. Haris ini mencoba mengcounter dan mengklarifikasi untuk nama baik daripada Pak M. Haris ini sendiri. Kita tahu kan putusan selani kan sifatnya sementara, menunda. Jadi menunda, bukan membatalkan hasil perolehan ataupun berita acara rapat pleno yang seutianya yang menjadi salah satu objek gugatan oleh pihak penggugat nomor 04 atau Pak Ahmad Jais ya. Nah, artinya jika nanti pengadilan menyatakan contohnya apa yang dijadikan objek gugatan itu tidak menjadi terbukti, ya baru kemudian Pak M. Haris kan tetap sebagai kepala desa terpilih ya. Ini juga aneh bagi kita, mungkin perlu juga rekan-rekan media ketahui. Ada 5 calon, 1 yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pak M. Haris, ada 4 yang kalah. Ini yang 1 saja yang menggugat ke panitia. Ya. Nah, yang 3 sendiri di dalam berita acara rapat pleno ada beberapa peserta yang juga menerima dan menandatangani. Artinya ini yang harus kita lihat nanti, jangan sampai dibuat dalil-dalil yang mereka sendiri tidak bisa membuktikan. Dalam azas hukum kita kan siapapun yang mendalilkan harus dia yang bisa membuktikan. Sebaliknya juga jika ada hal-hal yang merugikan secara pribadi kepada klien kami Pak M. Haris, kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum untuk ke sana. Mungkin sekedar untuk mengcounter pemberitaan yang disampaikan oleh Pak Rusdi Nur pada laman media Gorio pada tanggal 18, mungkin itu sedikit klarifikasi dari kami untuk mengcounter, dan kami melihat bahwa pemberitaan itu
pandangan yang disampaikan oleh Pak Rustinur itu pada saat itu lebih condong sebenarnya menyudutkan daripada pribadi Pak M. Haris itu sendiri. Bukan kita lihat itu bukan menjadi edukasi hukum yang baik bagi kita. Nah, satu hal saya tegaskan sekali lagi bahwa pemberitaan tersebut, pandangan yang disampaikan oleh Pak Rustinur tersebut itu tidak mewakili edukasi hukum, tetapi itu lebih mewakili kepada pihak penggugat nomor 04 yang notabene adalah abang kandung dari Pak Rustinur sendiri. Mungkin demikian rekan-rekan media. Saya Kalau tambah sedikit ya. coba ditambah. Tambah sedikit gini. Kita juga harus hargai majelis hakim memang. Memang mungkin bisa jadi karena yang didengar baru sepihak dan langsung membuat penetapan demikian. Nah, kita harapkan majelis setelah mendengar dalil-dalil kita nanti kita masuk sebagai pihak tergugat intervensi, kita percaya dengan dalil-dalil yang kita sampaikan nanti dengan tidak bisa dibuktikannya adanya keadaan yang sangat mendesak, maka kita berharap majelis akan memperbaiki dan dalam pengertian penetapan yang sudah terlanjur dikeluarkan tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kita percaya majelis akan mendengar kita dan kita punya dalil yang kuat untuk itu, dan bahwa ini adalah merupakan strategi yang akan kita sampaikan. Bagaimana teknisnya nanti kita sudah punya, dan kita percaya biarlah Tuhan yang memberikan kearifan kepada majelis hakim untuk memutus sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Semoga menjadi kita harapkan yang terbaik ke depan. Demikian. Terima kasih. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Apa? Kesempatan kepada pihak media. Bisa tidak siapa nih Rustinur dianggap provokator ini? Secara hukum? Menurut kita ini, kita hanya berharap, menurut saya nih nanti disampaikan juga, sebagai orang hukum beliau harus fair melihatnya, itu saja. Tapi kalau untuk menuduh beliau provokator, menurut saya jangan dulu. Artinya kita harapkan, mari kita jalani proses persidangan ini tanpa harus mengaitkannya dengan pribadi atau menyerang pribadi klien kita. Nah, kalau itu dijalankan, kita percaya kita akan mendapat jalan yang terbaik penyelesaian perkara ini. Jadi mohon izin kami tidak akan menjawab itu untuk menyatakan beliau provokator. Mungkin lebih ini ya seperti inilah. Beliau kan dilabel sebagai praktisi hukum dan pengamat hukum. Saya juga nggak tahu sih pengamat hukum ini kategori seseorang itu sudah dianggap sebagai pengamat hukum itu seperti apa. Beda kalau praktisi hukum cukup dia membuktikan profesi dia sebagai ini dia praktisi hukum. Tapi pengamat hukum ini kan harus bisa mengamati hukum itu seperti apa perjalanan hukum ini, ya kan? Kita mengamati, misalnya contohnya pengamat hukum itu dia mengamati, artinya dia memberikan edukasi yang menurut undang-undang, menurut aturan, ya kan? Dia harus lebih objektif, sasarannya itu ada. Misalnya contoh begini, beliau kan mengingatkan bupati, ya, untuk menghormati aturan hukum atau putusan hukum, ya kan? Itu kita apresiasi, ya kan? Mengingatkan dia dengan jabatan dan kewenangannya agar tidak sewenang-wenang, kan begitu. Itu kita hormati. Namun pada saat konteks dia mengingatkan orang lain atau pejabat untuk menghormati hukum, ya kan? Tetapi dia sendiri dalam prakteknya, ya kan, justru tidak menghormati hukum. Apa itu? Tidaklah etis bagi dia untuk menyampaikan tentang pandangan sengketa yang terjadi ataupun contohnya dalam konteks gimana supaya bupati menghormati putusan hukum, ya, yaitu putusan salah dari PT UN terkait penetapan untuk menunda pelantikan. Namun sebenarnya dia di situ lagi menempatkan kepentingannya terhadap penggugat, yaitu 04 yang notabene itu adalah abang kandungnya. Nah, ini masyarakat ini seolah-olah diberikan edukasi padahal dia punya kepentingan. Nah, sama dengan ini akhirnya bolak-balik. Pada saat dia flashback dengan masalah kejadian di tahun 2008,
yaitu ada sengketa ataupun pemberhentian secara tidak sah terkait dengan kepala desa yang sebelumnya nama Pak Nasrun ya. Di situ beliau kan menyampaikan pendapatnya bahwa memang mulai dari dulu sudah banyak syarat kepentingan dengan masalah kepala desa, pemilihan kepala desa di desa baru. Syarat kepentingan. Saat ini pun dia menyampaikan itu pun syarat kepentingan. Ini kita buktikan bahwa 04 itu orang kandungnya. Nah, saya sebenarnya inginnya beliau juga sampaikan, jantarkan saja sampaikan bahwa 04 itu memang benar, itu abang kandung saya. Tapi saya tidak melihat ke sana. Saya melihat bahwa memang pelaksanaan ya atau panitia penyelenggara ini sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan aturan. Ini justru lebih mengedukasi. Kalah itu hal yang biasa. Tetapi kalau misalnya kita kalah karena dikalahkan dengan cara-cara yang tidak baik, itu tidak benar. Nah, itulah langkah kita harus mengambil langkah hukum. Kalau begitu kita melihat bahwa dia itu memang sportif, ya kan? Nah, memang kita tahu saya walaupun praktisi hukum, menurut hukum saya tidak mungkin bisa sebagai kuasa hukum daripada abang kandung saya, kan begitu. Tapi saya tidak melihat arah abang kandung saya itu. Saya melihat bahwa kekalahan daripada nomor 04 itu mungkin dianggap kuat dugaannya adanya penyalahgunaan atau tidak prosedur atau ada perbuatan melawan hukum oleh pihak yang panitia penyelenggara. Nah, artinya dia akan menggunakan atau memakai upaya hukum ya untuk memperjuangkan atau meminta keadilan atas dasar ini. Namun dia tidak menyampaikan hal itu. Jadi seolah-olah apa yang dia sampaikan di dalam pemberitaan tersebut ya seolah-olah dia sudah berpikiran negatif bahwa bupati takut nanti akan tetap melantik, ya kan? Ini sesat yang seperti ini. Jadi seseorang itu jadi menjengkel rendah kepala daerah dan seolah-olah menimbulkan sosok Pak M. Haris ini seolah-olah yang paling hebat di desa baru, bahkan bupati pun takut kepada dia. Ini tidak boleh. Ini justrunya. Jadi kalau praktisi hukum, pengamat hukum, berikanlah edukasi-edukasi yang baik. Salah satu edukasi yang baik itu bagaimana kita menyampaikan masalah itu secara jernih dan objektif. Itu. Nah, ini menurut saya sebenarnya. Nah, pengamat hukum ini kan boleh dibilang kan nggak sembarangan. Ya, pada saat dia menyampaikan sesuatu, hendaklah itu memang dibuktikan dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Ada katanya nanti potensi konflik, ada nanti katanya potensi yang akan ada tuntutan besar-besar dari masyarakat kampus segala macam. Nah, sekarang kita adem-adem aja di sana, tidak ada riak-riak yang berarti, ya kan? Kalaupun contohnya suara daripada Pak M. Haris ini sendiri separuhnya pun dia beri pun masih bisa menang, ya kan? Nah, kita harus melihat juga ada sesuatu yang sangat signifikan. Kalau signifikan itu oke, itu mungkin ada berpotensi, gitu. Nah, ini yang justru sebenarnya harusnya Pak Rusdi Nur ini ikut memelihara lah, ya kan, kondisivitas di desa baru itu. Apalagi beliau mengatakan beliau juga warga masyarakat desa baru, seharusnya ikut. Marilah, ya kan, kita hormati demokrasi ini. Jangan gara-gara ada kepentingan dan lain sebagainya macamnya kita mau mencari alibi dalil-dalil yang lain, ya, menyudutkan pribadi orang, menjengkali sejauh apa keberanian kepala daerah, ya. Ini tidak boleh yang seperti ini, ya. Jadi kalaupun contohnya kemarin pelantikan Pak M. Haris itu ditunda, ini saya rasa juga pertimbangannya pertimbangan yang sangat bijak mungkin oleh Pak Bupati dan tim, ya kan. Namun kita pastikan bahwa itu hanya penundaan, tidak ada pembatalan di sana. Kita juga harus hormati tadi rekan saya juga Pak Toga tadi sudah menyampaikan, ya kan, dasar hukumnya juga ada, ya kan, kita hormati. Kita akan ikut dan kita akan kawal proses daripada persidangan di PT UN nanti. Namun perlu digarisbawahi ke depannya kita harapkan juga teman kita, rekan kita sejawat juga yang juga praktisi hukum Pak Rusdi Nur, ya marilah kita berikan edukasi hukum yang positif. Jangan semuanya hanya syarat dengan kepentingan, kemudian kita mengorbankan pihak-pihak lain dengan pandangan kita. Ini harus dipertanggungjawabkan. Sebagai seorang hukum, dia harusnya mengerti juga pada saat dia menyampaikan sesuatu, mendalilkan sesuatu, maka dia harus bisa membuktikan. Jika nanti memang, sekali lagi saya ulangi, jika nanti ternyata ya bahwa memang benar, ya kan, apa yang disampaikan di dalam berita tersebut, kita melihat ada unsur-unsur yang merugikan pihak M. Haris dalam hal ini, kita juga akan ambil langkah-langkah hukum untuk meminta pertanggungjawaban beliau terkait dengan hal ini. Nah, mungkin demikian rekan-rekan
pers, teman-teman media sekalian, tujuan kita di sini sebenarnya bukan untuk melakukan pembelaan, tapi kita berusaha untuk memberikan informasi yang lebih akurat, sehingga namanya juga berita di media tidak semua masyarakat bisa memahami, tetapi kita coba untuk memberikan, biar nanti kita serahkan kembali kepada masyarakat untuk menilainya apakah pendapat, pandangan, statement yang disampaikan oleh Saudara Rusdi Nur terkait dengan persoalan sengketa di PT UN maupun penundaan daripada pelantikan ini, apakah dia atas nama wakil, atas nama edukasi hukum atau syarat dengan kepentingan. Saya perjelas bahwasannya beliau menyampaikan itu tentunya boleh kami menganalisa, kami berasumsi tentunya itu syarat dengan kepentingan karena beliau juga punya hubungan dengan pihak penggugat yang notabene adalah abang kandung beliau sendiri. Demikian, terima kasih rekan-rekan sekalian. Salam sehat bagi kita semua. Ini Bang, Pemeriksaan sekarang baru pemeriksaan persiapan. Jadi yang gugatan belum kita terima. Artinya apa dalam konteks ini, hakim baru mendengar sepihak. Jadi dia baru membaca gugatan dan mendengar penjelasan sepihak pada saat pemeriksaan pertama tanggal 8 Desember. Nah, karena kita waktu itu juga tidak hadir, memang karena satu dan lain hal para tergugat tidak hadir. Saya dengar juga untuk kabak hukumnya Pemkab ternyata tidak menerima undangannya. Nah, jadi kita tidak bilang salah, mungkin dalam konteks ini beliau tidak mendengar secara komprehensif utuh perkara itu, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mengcounter permohonan daripada pihak penggugat yang menyatakan bahwa dia punya kepentingan yang sangat mendesak sehingga permohonannya dapat dikabulkan. Kalau kita dikasih kesempatan membantahnya, maka kita berharap majelis akan mendapat pandangan yang utuh dan kita berharap beliau akan menolaknya. Jadi dalam konteks ini kita harus hati-hati juga. Kita berharap setelah kita nanti masuk sebagai pihak, kita percaya, kita ajukan dalil-dalil kita buktikan bahwa unsur agar terpenuhinya permohonan, dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa tadi yang berupa berita acara itu, penetapan kepala daerah terpilih, harus ada unsur syarat adanya kepentingan yang sangat mendesak tadi. Nah, kita berharap beliau akan mendengar kita dan dengan demikian berdasarkan hukum juga putusan yang tidak bisa saya bacakan putusannya ya, berdasarkan pasal 107 supaya jangan salah, lebih bagus saya bacakan ya, nanti salah. Berdasarkan pasal 107 huruf A ayat 1 dalam memeriksa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Nah, kemudian pada ayat 2 diatur penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Nah, kita anggap majelis hakim keliru mempertimbangkan adanya keadaan yang sangat mendesak dikabulkannya itu. Dengan kita kasih dalil-dalil kita berharap dengan demikian putusan penetapan merupakan profesi tadi akan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu harapan kita. Semoga majelis bisa mendengarkan apa yang menjadi dalil kita dan menjadi pertimbangan dia untuk memutus perkara ini. Itu berapa kali diundang tergugat gini, putusan sengketa keputusan tata usaha negara kan yang digugat pihak yang menerbitkan, dalam hal ini panitia. Nah, klien kita yang Haris adalah pihak yang dituju.
atau yang dinyatakan sebagai pemenang atau calon kepala desa terpilih. Jadi beliau bukan tergugat, tetapi menurut tetap pemerintah, bagian dari pemerintah ya. Tetapi menurut hukum pasal 83 diatur juga, siapapun yang merasa dirugikan atas suatu sengketa keputusan tata usaha negara bisa masuk sebagai pihak untuk membela kepentingannya. Nah, dalam konteks ini kita sudah memohon, sudah kita siapkan, nanti tanggal 28 kita sudah dipanggil. Nanti pada saat itu kita sebagai pihak yang terkait yang merupakan yang dituju daripada objek sengketa akan masuk dan berharap dinyatakan sebagai pihak dalam perkara ini. Nah, di situ nanti setelah kita dinyatakan masuk, baru di situ kita bisa membela hak kita. Jadi ini kan Pak, ini kan sudah berjalan. Ya. Setidaknya mungkin kalau itu diadakan pelantikan mungkin jalurnya masih lama. Iya. Punya. Iya. Apakah kan ini kita klien kita dirugikan? Tentu dirugikan. Dirugikan dalam hal ini. Terhadap penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim. Kemungkinan ya apakah kita ada upaya akan satu melakukan kesalahan prosedur yang dilakukan majelis hakim dalam penetapan atau gimana? Mungkin sedikit dulu Pak. Itu nanti untuk masalah itu nanti mungkin akan saya patuhkan sampaikan. Tapi kalau misalnya Bapak bertanya apakah dirugikan, bukan hanya klien kita yang dirugikan. Kita tahu Pak M. Arief ini juga kan incumbent. Artinya kan ada program-program juga yang selama ini sudah dilaksanakan dalam pemerintahan desa baru. Ini kan otomatis juga kan tentunya kan lebih ini untuk apa? Untuk dilanjutkan oleh Pak M. Arief. Nah, dengan adanya penetapan kebijakan pelantikan ini, ya kan, sehingga kan kepala desa baru itu kan tidak ada yang dirugikan. Nah, bukan hanya klien kami saja yang dirugikan secara pribadi, ya kan? Tetapi juga masyarakat desa baru juga roda pemerintahan pun pasti akan terganggu juga gitu. Nah, inilah sebenarnya mungkin kita sedikit kecewa lah. Karena apa sih yang menjadi pertimbangan hakim atau majelis yang masih pada tahap sidang pemeriksaan tiba-tiba dengan terburu-buru mengeluarkan penetapan dalam putusan selah untuk menunda. Nah, seperti nanti kan mungkin ada di rilis kita juga itu kan jelas. Sebenarnya kalaupun kita mengacu tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 itu tentang PT-UN di pasal 67 ayat 1 itu jelas sebenarnya. Jika hakim pun bisa memahami, harusnya dia juga lebih menghormati, mengedepankan masyarakat luas demi berjalan roda pemerintahan tanpa ya mengabaikan apa yang menjadi gugatan. Di situ kan jelas. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Dalam hal ini gugatan itu kan kita tahu ditujukan kepada badan penyelenggara panitia penyelenggara pemilihan kepala desa tingkat desa dan kabupaten. Nah, ini kan juga kan tidak serta-merta membuktikan seolah-olah memang gugatan itu benar adanya pelanggaran hukum. Nah, ini yang akan nanti diuji. Sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang kita lihat sangat mendesak sehingga harus dibuat penetapan dalam putusan selah itu untuk menunda. Ini justru sebenarnya majelis tidak melihat sebenarnya bagaimana kepentingan umum, kepentingan berjalannya roda pemerintahan dengan satu saja pihak penggugat. Kita mungkin masih bisa menerima ya jika mungkin dari 5 calon 4 yang kita anggap kalah, 3 di antara yang kalah ini mempunyai gugatan yang serupa atau contohnya memang mengetahui adanya pelanggaran yang merugikan mereka dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa itu. Ini cuma ada 1 dan ini jadi mutlak seolah-olah pertimbangan hakim yang 1 ini mewakili kebenaran yang 3 orang lagi gitu. Nah, ini sebenarnya saya juga tidak ini masih asumsi kita lah ya. Kita melihat sebenarnya harusnya hakim lebih bijaksana dalam hal ini melihat ini. Kecuali ada 4 dari 4 calon yang kalah, itu 3 ya, itu memang merasa objek gugatan tuduhan atau dugaan adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran oleh panitia yang merugikan mereka dalam pesta pilkada itu mungkin bisa terbukti. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Mungkin itu. Tapi nanti untuk yang yang tentang masalah
pertimbangan hakim, coba nanti Pak Togar ini. Lalu, Mungkin memang, iya Pak. izin ya, jadi Memang memang nanti tidak pasti dirugikan, pasti itu pasti. Cuman kita berharap inilah kesempatan kita membuktikan, memperbaiki kerugian tersebut. Jadi kita harus yakini dulu juga penetapan itu kan bukan putusan akhir. Penetapan itu hanya berupa putusan selah. Jadi dia sementara untuk sebelum ada putusan akhir dibuat dulu ini. Semacam mempermudah pemeriksaan supaya jangan ada kerugian para pihak. Itu konsepnya dulu. Jadi kalau dibilang kita dirugikan tentu udah pasti. Karena kita lihat seharusnya kan tanggal 22 klien kita harus dilantik kemarin. Tapi kita kan tidak mungkin juga memaksa bupati mengambil posisi aman. Memang itu merupakan suatu kebijakan beliau, kita hargai, kita hormati. Jadi kita berjuang sekarang, kita akan sampaikan kepada majelis bahwa tidak ada keadaan yang mendesak sehingga penundaan itu harus dikabulkan. Nah, dalam konteks ini kan masih dalam pemeriksaan persiapan. Ada waktu nanti pemeriksaan perkaranya sendiri, disitulah kita sampaikan bukti-bukti kita bahwa permohonan itu sebenarnya tidak harus dikabulkan. Nah, pada saat putusan kita akan harapkan majelis bisa menarik kembali penetapannya atau mencabut atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu harapan kita. Jadi dalam kerugian klien kita dalam konteks mulai dari munculnya penetapan tanggal 8 Desember sampai putusan akhir. Nah, selesai putusan akhir, harapan kita yang terbaik buat Pak Men itu akan dibatalkan, beliau akan dilantik kembali. Jadi bukan berarti sampai ini ingkrah, tidak. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kak? Oke, ada lagi